Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ya. Alhamdulillah ini kita sedang berada di Polda Sumut ya. Ini pada hari ini kita melanjutkan tentang memberikan keterangan kepada penyidik perihal penistaan agama yang dilakukan oleh 3 oknum tersebut, yaitu yang pertama ada Nur Aritonang, yang kedua juga ada Uniripa ya teman-teman ya, dan yang ketiga adalah BJ atau Bang Zuma sendiri. Tetapi ternyata teman-teman ya, ini kasusnya lumayan bagus gitu. Karena dengan ini akan ada beberapa orang yang terseret karena termasuk masuk di dalam ini tersebut. Dan ingat, ini saya ingatkan kepada anda ya, khususnya kepada Sugi ya, Pak Sugi, Pak De Sugi ini itu kan ikut meludah, dan ini adalah ancaman yang sangat luar biasa. Ini saya ingatkan Pak Sugi ya, Anda berhati-hati karena ini akan merembet kemana-mana ya, begitu ya. Dan juga alhamdulillah teman-teman ya, ini sangat ditangani dengan sangat bagus ya. Bahkan beberapa akun yang sudah jadi pantauan juga, hati-hati. Nih saya beri inisial bukan inisial ya, nama akun Blender ya, ada Faruk Sianipar. Ingat, kalian juga sudah termasuk di bagian ini. Hati-hati anda ya, karena sekarang itu semua akun pendebat baik dari Islam Kristen ya, kalian akan ikut menyusul. Ingat, stop. Kalau kalian ingin aman maka stop perdebatan. Jangan salahkan siapa-siapa jika kalian semua akan terseret ke dalam, begitu. Karena yang saya tahu ya teman-teman, yang saya dengar adalah ini perdebatan ini itu memang sudah sangat mengkhawatirkan, memicu keributan di mana-mana. Jadi sekali lagi saya himbau, jika Anda tidak ingin nama Anda terseret, saya himbau sekali kepada Anda, maka tinggalkan dunia perdebatan itu ya, dan jangan pernah berdebat, dan jangan pernah menyenggol agama orang lain, kitab suci orang lain, dan juga jangan disenggol agama orang lain ya, begitu ya. Mudah-mudahan kalian yang mau menerima pernyataan saya bagus, yang tidak silahkan ya, saya tidak memaksa, karena setiap tindakan yang Anda lakukan, ucapan dan narasi itu akan dipertanggungjawabkan. Sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar teman-teman yang menjadi sahabat Unirifa, sahabat Julius, dan sahabat Bamtri? Semoga sehat selalu ya. Kali ini Unirifa ingin kembali lagi menampol realitas. Ya, setelah viral Agatha karena dilaporkan dan namanya terpublish di laman sosial media. Ya ampun. Sosial media sosial media. Nah, ternyata si Agatha ini mau mencoba mengibuli umat Islam yang ada di Indonesia, atau mau mencoba untuk membuat, ya tahulah ya, gimana gitu, rekayasa-rekayasa biar nggak ketangkoi polisoy ya. Tapi sebelum kita bahas si Agatol ini, kita lihat dulu intro Unirify yang cetar membahana ya. Intro. Seperti yang teman-teman ketahui semua, yang namanya Agatha Opelermo atau nama aslinya Afrida Magdalena yang mengaku seorang murtadin yang menghujat agama Islam kemudian, nah dia ternyata adalah eee, terindikasi bukan murtadin, sama seperti seniornya Taipudin Ibrahim, kemudian Suntini, rata-rata yang menghujat agama Islam ini adalah orang-orang yang mengaku murtadin. Entah apa motifnya, entah memang ini sudah dipersiapkan oleh jejaringan mereka atau sindikat mereka, yaitu sindikat penghujat yang memang sengaja untuk membuat umat Islam sakit hati lalu melakukan reaksi-reaksi, dan pada akhirnya bisa jadi ini untuk mempropaganda ya, atau membuat framingan terhadap umat Islam sendiri agar umat Islam yang sakit hatinya karena nabinya dihujat itu kemudian bertindak dan akhirnya
istilahnya apa, difoto bahwa umat Islam itu adalah umat yang radikal. Bisa jadi seperti itu ya analisis pribadi saya. Kenapa? Karena saya 6 tahun diskusi dengan mereka memang tipikal-tipikal penghujat itu satu circle teman-teman ya. Rata-rata para penghujat itu satu circle dan jarang dari mereka tuh yang, betul-betul, kalau ada yang baik orang Kristen yang diskusi sama saya biasanya itu dianggap bidat atau dianatema bahkan diekskomunikasi. Nah kali ini yang viral adalah si Agatha O. Palermo di mana teman-teman tahu semua kalau dia, terkenal dengan penghujatannya kepada Nabi Muhammad SAW yang mengatakan Nabi Muhammad itu human trafficking. Dan setelah lama tidak muncul sekitar hampir 2 apa 3 hari itu dia tidak live dan akhirnya saya mendapatkan informasi, terbaru bahwa konon kabarnya dia kabur ke Rusia, konon kabarnya. Tapi ini tidak bisa kita validasi dulu ya, karena yang namanya ular beludak itu akan menemukan segala cara untuk berdusta, teman-teman ya. Ini yang saya bilang, apakah mereka ini diajarkan berdusta ya? Saya tidak tahu ya, apakah berdusta itu adalah boleh? Memuliakan agama Tuhan itu boleh nggak dengan dusta? Nanti kita jadi ini ya, jadi apa namanya, jadi membawa ayat, nanti biarkan mereka yang menjawab. Karena Paulus pernah berkata, oleh karena kalau jika karena dustaku kemuliaan Allah semakin melimpah, kenapa aku harus dihakimi? Ini menjadi pertanyaan si ayat ini maksudnya apa? Ya tapi kembali lagi mereka yang tahu. Tapi masalahnya adalah ketika si Agatha mengatakan dia ada di Rusia, oh ya kalian belum lihat videonya ya guys? Ya udah, ini videonya dia dengan Ilya Miron, satu circle loh mereka nih. Emang Ilya ini juga penghujat, pernah mengatakan Nabi Muhammad nabi palsu. Ya, sebenarnya mereka itu hanya sosok menampakkan kebaikan, tapi pada dasarnya mereka adalah pembenci. Beda dengan kita yang diskusi itu betul-betul berhadapan dengan umat Kristiani heart to heart. Kalau mereka buka komal, lalu menghujat agama Islam, tapi ya sosok mengatakan mereka adalah ajaran kasih. Mari kita lihat video dari si Agatal. Makanan apa itu tadi? Kayak ada makanan khas di sana itu ya? Apa sih tadi itu? Yang kemakan? Apa kalau di sini tuh makanan tuh western udah nyampur sih semuanya. Ya biar kalian tahu ya, saya sulit menemukan sayur asam di sini. Enak kali lah kau ya. Berusaha mau mengirimkan sayur asam kepadaku ya. Boleh ya nanti DM ya sama Elia Miron ya. Nanti saya kasih tahu alamat saya di Rusia ya. Oh ya. Kebetulan kemarin itu Romo membantu saya, gitu ya. Ada kenalan di Rusia. Tahu kan pernah saya posting kan, Romo? Nah, sama seperti yang saya duga selama ini memang mereka ini dibantu sama ustad-ustadnya, kok ustad-ustad, romo-romonya gitu untuk menghujat agama Islam. Kalau seandainya agamanya adalah agama yang baik, pasti penghujat itu akan dimusuhi sama sesama agamanya, tapi tidak. Kalau kita lihat di sini dia mengakui bahwa romonya membantu dia. Artinya memang seperti yang saya duga di awal, bahwa jangan-jangan dia ini memang diutus oleh gerejanya untuk menghujat gitu ya, dengan mengatakan Nabi Muhammad seperti ini, seperti itu. Nah, sayang sekali kalau memang dia mewakili gereja dia, karena ternyata dia membuktikan bahwa gerejanya itu jauh sekali dari ajaran kasih. Kan kalian tahu sendiri selama ini mereka selalu mengatakan umat Islam itu suka mengkopir kopar 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 kopir kopar kopir, tahu-tahu ketika ada penghujat seperti ini malah dibantu sama romonya sendiri, naudzubillahi min dzalik ya. Saya seandainya terbukti bersalah, teman-teman percayalah yang akan marah kepada saya adalah ulama-ulama saya. Tidak mungkin mereka akan membantu saya kalau saya terbukti. Tetapi faktanya apakah betul saya menghujat atau tidak, ya itu harus dibuktikan dulu teman-teman. Karena kalau kita mengatakan diskusi, kita menggunakan apa itu, ya sistematika dalam ranah dialektika. Nah, kalau Agatha ini kan terang-terangan nih mengatakan Nabi Muhammad human trafficking, menuduh sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, tidak menggunakan data. Nah, sementara kalau saya bicara itu menggunakan sudut pandang orang Kristen sendiri atau juga menggunakan data-data yang dipercayai oleh umat Kristen sendiri dalam ranah dialektika. Nah, di sini kita bisa menilai bahwa Agatha mencerminkan bahwa gerejanya mensupport tempat dia Romo dia tuh mensupport penghujatan yang dilakukan kepada Islam dan setelah dia membuat rusuh di Indonesia akhirnya dia kabur ke Rusia. Sama seperti petinggi-petingginya, senior-seniornya yang rata-rata kabur setelah menghujat. By the way mata aku tuh gatal-gatal teman-teman tuh sebelah sebelah bengkaknya doang, yang sebelahnya kan enggak tuh. Gatal-gatal ya, karena aku tuh alergi debu teman-teman. Nah jadi ternyata si Agatha ini memang membuat kecurigaan saya di awal kemarin yang saya katakan, apakah ini Romonya tahu nggak sih ini anak menghujat
Tapi justru dengan pernyataan dia ini, dia dibantu romonya akhirnya memperkuat bahwa ternyata ini bukan masalah kecil teman-teman, ini sudah didesain sepertinya ya oleh gerejanya ya, sepertinya begitu. Mohon maaf nih saya nggak tahu nih apakah gereja ortodok di Indonesia juga ikut terlibat atau jangan-jangan yang memfasilitasi dia ke luar negeri itu adalah gereja ortodok atau karena dia bilang romo dia ya, ada romo dia tuh, kita nggak tahu siapa. Tapi masalahnya bukan itu teman-teman, masalahnya adalah bahwa jangan-jangan ya saya khawatir orang ini coba mengakal-ngakali polisi dan mengakal-ngakali umat Islam. Kenapa? Karena dia ketakutan akhirnya dia bikinlah drama ala-ala kabur-kaburan. Kenapa? Karena yang namanya penghujat rata-rata memang kabur dan secara psikologis memang dia membuktikan bahwa memang mereka ini penghujat. Karena kalau memang dia benar, dia akan pertahankan kebenarannya even dia disalib sekalipun. Karena mereka ada pikul salib. Tapi coba lihat teman-teman, maka mereka tidak mengimani ajaran mereka sendiri. Mereka hanya ya lisannya aja sih lip service ya kami ajaran kasih tapi menghujat. Kami ini pikul salib tahu-tahu kabur belum dia apa-apain dah kabur ya kan. Jadi kalau dia betul, kalau dia itu tidak berdusta, kalau dia itu adalah seorang yang membawa kebenaran, maka dia tidak takut untuk berbicara di ranah pengadilan, di meja hijau nanti. Seandainya didiskriminasi sekalipun, ya kalau memang itu harus pikul salib kenapa enggak? Tapi coba lihat teman-teman, yang dilakukan itu hanya menjual agamanya untuk mendapatkan pundi-pundi saja. Nah dia mengatakan kalau dia di Rusia, tapi saya nggak percaya sih karena memang kemarin BAB pernah bilang dia ada di Indonesia. Tapi kita simak dulu ya. Ini kayak tahu nggak sih ya kayak anak kayak bocil-bocil yang mencoba untuk mengakal-ngakali publik gitu ya. Tahu nggak sih pakai ala-ala dua device Elia Myron, kemudian pakai-pakai apa namanya, kayak laptop begitu ya kan. Apa salahnya dia masuk pakai akun TikTok-nya sendiri ya nggak sih? Ini kayak gimana sih, kayak kalian tahu nggak analisa baik-baik. Kalaupun dia di Rusia, emang di Rusia nggak boleh main TikTok ya? Kan bisa dia pakai akun TikTok-nya, kenapa dia harus pakai device begitu? Direncanakan supaya ala-ala terlihat kalau dia tuh jauh teman-teman, berada di Rusia. Ya, semoga pihak kepolisian tidak tertipu ya dengan hal ini karena saya percaya orang Indonesia itu pinter-pinter kok, nggak akan mudah ketipu. Ya mari kita dengarkan lagi ya ala-ala drama Korea bocil-bocil ini ya kan saya bilang bocil aja gitu kayak aduh apaan gitu ya, tapi kelihatan ya kalau dia tuh takut dan dia kelihatan bersalah karena dia kabur. Orang benar itu nggak akan takut teman-teman, orang benar itu akan mempertahankan kebenaran dengan menghadapi apa yang dipertahankan itu orang benar. Ya kalau memang seandainya yang kita lakukan itu harus dihukum dengan ketidakadilan bukankah dia harus menerima itu sebagai bentuk karunia kasih Tuhan? Karena penderitaan kepada orang yang tidak harus menanggung penderitaan itu kan adalah kasih karunia Tuhan. Tapi ya kembali lagi lah mereka ini kan cuma lip service doang. Omdo doang mereka ini pamer-pamer ajarannya tahu-tahu cuma apa? Zong ya. Nah, itu sudah kita lihat selama ini. Banyak kan teman-teman Kristen yang diskusi sama saya tanya, "Apa implementasi ajaran kasih?" Kami kan kasihi musuh, kalau penjajah datang kalian ampuni atau enggak? Ya kami ampuni. Oh berarti kalian bersekutu dengan penjajah? Oh ya enggak lah, berarti kalian bisa berperang? Ya bisa lah, tapi katanya nggak boleh perang, katanya ajaran kasih. Kita kembali lagi kan ajaran banyak dari mereka ini memutar-mutar lidahnya untuk membenarkan ajarannya. Tapi kita bukan masalah ajarannya, karena setiap orang berhak untuk mengikuti ajaran ortodok. Tetapi adalah cara dia mengajarkan ajarannya dan mengimplementasikan dan cara dia untuk, menunjukkan ajarannya sesuai dengan apa yang dilakukan. Karena orang akan menilai bagaimana dia ya, karena dia mewakili agamanya gitu. Dan sayang sekali ya ternyata justru romonya membantu dia, begitu ngeri sekali ya teman-teman ya. Waduh teman-teman kebayang nggak sih kalau seandainya orang Rusia pikirannya seperti ini, mereka menghujat nabi kita, menghina nabi kita dengan sosial media dan dibantu oleh gerejanya, pendetanya, naudzubillah min dzalik, apa yang akan terjadi coba? Ini baru loh di ranah verbal, terus kalian berharap di ranah lain akan kita diberi keadilan. Allah sudah katakan dalam Al-Quran, mereka tidak akan pernah senang kepada kita. Dan ini adalah pembuktian-pembuktian dari implementasi Al-Quran, kebenaran Al-Quran. Mereka tidak akan pernah senang kepada kita. Mari kita dengarkan lagi pembicaraan dua bocil ini ya. Yang di Rusia kan? Oh ya, betul. Oke. Jadi aman lah ya. Itu apa menjawab kekhawatiran teman-teman. Soalnya banyak yang bilang kok nggak pernah live lagi gitu. Ternyata sekarang sudah ya baik-baik aja. Ya, nanti pokoknya dari Rusia terus saya emang ada rencana jalan ke Yunani. Kan tahu ya perjalanan ke Yunani itu hampir 17 jam ya. Gitu. Jadi ya kalian pinter-pinter lah menyikapi keadaan. Tapi di sana emang jangan terlalu kangen ya. Di sana emang sendiri atau gimana? Nanti kalian bisa minum baygon. Di sana sendiri atau gimana? Sendiri atau ada saudara atau apa? Iya.
Ya, ada aku bersama orang-orang ini. Oh ya, Perintis. ya. Jadi enggak ya. Ya, itulah teman-teman ya, orang kalau sudah terbiasa berdusta, dosa-dosa yang lain itu akan disepelekan teman-teman. Ini yang saya khawatirkan ini. Para penyesat-penyesat itu akan membawa dusta bersama mereka sampai kapanpun. Nah, karena apa? Karena mereka tuh satu circle teman-teman. Coba perhatikan video yang pernah viral terkait tentang pengakuan dari seorang dari si BAB namanya. Kalau nggak salah dia itu adalah Syiah yang berubah menjadi Katolik ya. Kita lihat ini adalah pengakuan dari BAB yang mengatakan bahwa Agatha itu di Indonesia. Antara mereka ini ada yang berdusta teman-teman ya. Inilah kebiasaan yang tidak akhirnya Allah perlihatkan kepada kita bahwa mereka mengaku ajaran kasih ini kalau bagi saya orang-orang ini mempermalukan agamanya. Yang satu ini orang Katolik sekarang ya, si BAB ini orang Katolik sekarang. Si Agatha itu orang Ortodok. BAB mengatakan si Agatha di Indonesia. Si Agatha mengatakan dia di Rusia. Di antara keduanya ada pendusta atau jangan-jangan dusta kedua-duanya. Kita nggak tahu itu. Mari kita simak videonya. Mau menerka-nerka bahwa Agatha itu ada di luar negeri, itu salah besar. Oke. Agatha ada sama kami. Nah, jadi yang bilang Agatha di luar negeri itu salah besar katanya. Agatha ada sama orang ini nih katanya ya. Jelas tuh ya. Pak polisi coba lihat nih wajahnya ya. Kalau Pak polisi kesulitan nyari Agatha nih, orang ini katanya tahu nih tempatnya Agatha di mana. Ada sama dia katanya ya. Dan saya siap bertanggung jawab kalau Agatha bisa kami selamatkan. Nah, bahkan orang ini menyatakan bahwa siap bertanggung jawab bahwa Agatha akan diselamatkan sama dia. Wah, siapa nih orang ya? Kayak kuat banget powernya ya, power hukumnya. Kalau dia ada konsekuensi. Apa tidak justru bahaya ketika Anda merasa melindungi Ibu Agatha, tapi Anda membuka wajah open cam gitu? Ya, itu dari sama saya. Dari awal saya magic saya open cam. Nah, teman-teman tahu nggak si Fatimah Sedekah bilang apa? Teman-teman, gini ya, mari kita belajar psikologis ya. Kalau kebenaran yang kita sampaikan itu, kita tidak perlu untuk menipu orang lain dengan pura-pura menggunakan nama palsu seperti Fatimah Sedekah, menutup muka, tidak memberikan identitas asli. Itu adalah ciri-ciri orang itu adalah penipu, teman-teman. Ya, penipu. Kenapa? Karena orang-orang yang memang kecuali memang dia ada kepentingan nih, dia adalah seorang ASN yang tidak boleh terlibat dalam diskusi lintas agama, maka dia menjaga kode etik, bisa jadi, nggak apa-apa. Tapi kalau orang-orang ini siapa? Fatimah Sedekah ini ASN? Memang enggak lah. Nah, jadi ketika si Fatimah Sedekah menyarankan teman-temannya untuk, "Oh bahaya kamu open," ini sudah ada mensrea bahwa memang mereka ini punya niat untuk menghujat agama Islam sebagai implementasi ajaran kasih mereka. Karena mereka tidak mampu lagi berdiskusi dengan secara akademik, hancur sudah. Karena bahkan di internal mereka sendiri itu acak adul. Kitab mereka diobok-obok oleh orang-orang dari kalangan mereka sendiri. TB1, TB2 lah, kacau balau. Nggak ada lagi yang tersisa sebenarnya. Pondasinya itu sudah hancur. Hanya ini kan harus tetap dipertahankan dengan cara apapun. Pada akhirnya apa? Cara-cara radikal digunakan. Akhirnya umat Islam dibuat emosi dengan cara menjadi penghujat seperti Tanpa Ragi, Fatimah Sedekah, dan sekarang ini Agatha. Nah ini si EBAB, ini saya juga nggak tahu motifnya ini. Mengatakan bahwa kami bersama Agatha. Oh, tapi kalau saya bisa baca sih mensreanya, si EBAB ini kan orang Syiah yang baru bergabung dengan Katolik. Tentu untuk menunjukkan keseriusannya di Katolik, dia harus menunjukkan bahwa dia adalah orang yang kasih. Maka cara kasihnya adalah membuktikan bahwa dia melindungi sesamanya. Maka wajar kalau dia mengaku dia melindungi Agatha. Tapi kemudian tiba-tiba ada klarifikasi dari Elia Myron mengatakan dia di Rusia. Teman-teman tahu nggak ini? Ini kalau dalam ranah psikologis, sesuatu yang bertentangan itu dua-duanya bisa bohong atau salah satunya bohong ya jelas ya kontradiksi ya. Atau ini memang settingan karena kebablasan. Bohong itu akan terbuka teman-teman, tidak akan bisa ditutup-tutupi. Cepat atau lambat kebohongan itu akan terbuka. Nah, jadi ketika mereka tidak koordinasi terkait karena sudah panik mungkin ya si Agatha ini kan sudah panik. Sorry ya. Ketika sudah panik teman-teman ya, mungkin mereka lupa untuk koordinasi atau meeting di belakang layar apa yang harus disampaikan, apa yang tidak boleh disampaikan. Maka kemudian si BAB mengaku telah melindungi Agatha dan Agatha masih di Indonesia. Coba perhatikan teman-teman, saya bingung apakah orang Rusia tidak main TikTok? Coba perhatikan sekali lagi ya. Oke,
Pertanyaannya, seandainya pun dia di Rusia, kenapa dia nggak masuk dengan akun TikTok-nya? Apakah memang tidak bisa akun TikTok yang dibuat di Indonesia, kemudian dibawa ke Rusia, kemudian tidak aktif lagi? Apakah memang seperti itu kak teman-teman? Dengan mengadakan settingan seperti ini, seolah-olah lagi video call atau apa, ini saya nggak tahu ya, menggunakan laptop, lalu menggunakan 2 punya, Lia Myron, ini mencurigakan teman-teman. Ini seolah-olah ada yang mau ditekankan, kalau gue loh lagi di luar negeri, karena kemarin si Agatha bilang di luar negeri, tiba-tiba si BAB mengatakan tidak. Jadi dari sini kita sudah bisa menilai teman-teman bahwa mereka itu berdusta ketika mengatakan bahwa mereka membawa kebenaran. Mereka adalah orang-orang yang menjual harga diri dan menjual agamanya untuk menghujat agama orang lain, memancing umat Islam bereaksi lebih dan pada akhirnya memframing umat Islam itu adalah umat yang radikal. Cara-cara propaganda seperti ini dilakukan oleh Belanda David et Impera, mengadu domba ya dengan cara apa propaganda. Itu sudah terbiasa kita lihat. Bagaimana mereka kemudian menjadi orang yang playing victim, propaganda, adu domba itu sudah terbiasa kan kita lihat. Mereka yang saya maksud adalah OTEN, oknum Kristen ya. OTEN itu oknum Kristen, tidak semua orang Kristen seperti itu. Yang hidup nyaman di Indonesia, yang tidak mengganggu sama sekali, mereka tidak tahu menahu tentang hal itu. Ini bicara tentang Polikarpus Polemikus yang mana menjual agamanya untuk menghujat agama orang lain, memancing umat Islam untuk marah, akhirnya bertindak dan akhirnya di framing ceret. Ini dia umat Islam. Sikit-sikit geruduk. Kan seperti itu. Coba perhatikan, dulu umat lapor-lapor, tahu-tahu Kristen sendiri yang melapor. Ketika kita bangkit untuk membalas kembali, dia bilang apa umat geruduk, umat geruduk. Inilah mereka teman-teman, pembenci-pembenci ini sudah memiliki kebencian di hatinya baik secara personal ataupun secara komunal dan mungkin saja seagama dengannya ada yang merasa terwakili karena selama ini mereka takut untuk menghujat karena mereka tenang hidup di Indonesia atau mereka tak takut kehilangan klien-klien atau customer-customer Islamnya. Maka pada akhirnya mereka tidak mampu ikut menghujat seperti Agatha, akhirnya dibayarlah Agatha atau diberikanlah bantuan kepada Agatha untuk menghujat. Ini bukan hal yang bisa ditutup-tutupi. Kenapa? Sudah terlihat kan Taifuddin Ibrahim yang nonton dari berapa banyak orang Kristen bahkan dia digelari pendeta. Paul Zong itu berapa banyak itu pengikutnya itu ya, dia digelari pendeta, padahal mereka DPO. Suntini kalian pikir orang Kristen benci sama dia? Aduh, coba perhatikan kalau dia lagi live, kalian pikir dia dibenci nggak? Dia dipuji. Dan bahkan para penghujat-penghujat ini mendapatkan tempat yang tinggi di mata kaum mereka. Kalian pikir pendeta-pendeta soleh, pendeta-pendeta baik itu dapat tempat di hati mereka? Tidak, justru mereka dianatema atau diekskomunikasi. Contoh seperti Edo. Edo Justin itu kan berusaha untuk tidak menghujat walaupun terakhir hampir menghujat ya. Tapi kenyataannya apa? Dia tidak mendapatkan tempat di lingkungan umat Kristen. Agatha terkenal, dipuja, Kiamat terkenal, dipuja, Elia Myron dihujat seluruh Indonesia, tapi akhirnya apa? Didukung oleh yang sepaham dengan dia, yang mewakili perasaan dia gitu loh. Jadi inilah tradisi-tradisi penghujatan, sindikat penghujat yang akhirnya habis menghujat kabur. Perusahaan KRI mereka ini ya, mereka buat masalah di Indonesia tapi pada akhirnya menyelamatkan diri ke luar negeri tapi tidak tahu bagaimana kondisi saudara-saudaranya yang diadu domba oleh dia yang ada di Indonesia ini. Kebiasaan memang seperti itu. Lanjut kita tonton lagi tentang pengakuan BAB kalau Agatha di Indonesia. Aduh kalian terbiasa menipu kayaknya. Saya tahu resiko saya. Dia tahu resikonya bahkan ya. Bro, yang kamu lakukan tuh menurut saya bahaya ya bro, barusan bro. Kamu juga bisa diincar bro, soalnya kamu kalau misalnya begini bisa kena delik juga, kamu menyembunyikan orang yang dicari. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus Agatha ini tidak ditindaklanjuti, laporan-laporan yang masuk atau memang sedang diupayakan ada kendala tertentu. Entahlah ya, yang jelas kita kedepankan prasangka baik aja kepada pihak penegak hukum menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya. Sempat muncul isu bahwa Agatha ini lari ke luar negeri, tapi secara tiba-tiba muncul juga seorang laki-laki yang petantang-petenteng di sebuah live streaming, ya sok berani lah ya di live streaming dengan mengatakan bahwa Agatha bersama kami, Agatha ada di Indonesia, seolah-olah laki-laki inilah pelindung Agatha. Entah siapa dia, kayaknya dia berani banget nih orangnya. Coba kita simak dulu nih videonya ya. Oke, kita kasih kesempatan buat bukan agama biasa nih. Halo, bukan agama biasa, silakan. Shalom semuanya kawan-kawan. Ya. Oke, dia menamakan akunnya bukan agama biasa gitu ya. Termasuk baru ya di Kekristenan mungkin
belum ada yang kenal. Perkenalkan, nama saya bukan agama biasa, saya dari Katolik. Saya salah satu laskar Kristus di TikTok yang ikut juga memantau semua pergerakan kawan-kawan apologet yang lain. Jadi dia aktifnya di TikTok katanya ya. Mungkin kawan-kawan semua menerka-nerka bahwa Agatha itu ada di luar negeri, itu salah besar. Oke. Agatha ada sama kami. Nah, jadi yang bilang Agatha di luar negeri itu salah besar katanya. Agatha ada sama orang ini nih katanya ya. Jelas tuh ya. Pak polisi coba lihat nih wajahnya ya. Kalau Pak polisi kesulitan nyari Agatha nih, orang ini katanya tahu nih tempatnya Agatha di mana. Ada sama dia katanya ya. Dan saya siap bertanggung jawab kalau Agatha bisa kami selamatkan. Nah, bahkan orang ini menyatakan bahwa siap bertanggung jawab bahwa Agatha akan diselamatkan sama dia. Wah, siapa nih orang ya? Kayak kuat banget powernya ya, power hukumnya. Kalau dia ada konsekuensi. Agatha dilaporkan berdasarkan apa yang dia ucapkan di YouTube, dan itu ada barang buktinya. Bukan berdasarkan apa yang tidak dia katakan. Ini yang harus kawan-kawan juga pahami. Bahwa memahami agama Islam itu tidak semudah yang kawan-kawan pahami selama ini. Hadis, butuh nausor, ada 15 ilmu Islam yang mungkin kawan-kawan murtadin yang lain juga nggak paham. Ini bukan saya merendahkan kawan-kawan murtadin yang lain. Bahkan saya pernah buat tantangan buat seluruh kawan-kawan murtadin yang dulunya Islam diskusi sama saya masalah ilmu keislaman. Satu aja ilmu keislaman yang kawan-kawan kuasai saya iya. Saya murtadin juga. Oh, dia ngakunya murtadin juga gitu ya. Lalu melindungi penista agama yang bernama Agatha gitu ya. Tapi saya belajar. Saya mengenal Tuhan Yesus juga dari belajar. Bukannya hanya sekedar modal mimpi atau modal apapun. Kami dari Astaga sering diserang sama Agatha. Sering diserang sama kawan-kawan Agatha. Tidak dengan yang lain-lain. Bahkan kami dibilangin penyusup. Tapi kami berhasil memberikan kepercayaan bahwa kami akan melindungi. Kami akan membela. Semua jadi ini dia yang akan melindungi Agatha katanya ya. kawan Kristen kami omongin 1 bulan atau 1 minggu sebelumnya. Bahkan anak Batak juga kita omong. Agatha, semua kawan-kawan apologet saya ingatkan, hati-hati dalam bernarasi. Kenapa? Karena pihak sebelah sedang mau mencari super pala. Super pala itu apa? Dia laporannya dia cabut, laporan kita juga minta dicabut. Gitu. Yang ngasih data-data kekristenan itu orang Kristen sendiri. Saya pernah membuka itu di live TikTok. Siapakah orang ini ya? Bahkan dia ngaku tahu data-data yang orang lain nggak ketahui katanya. Seolah-olah segala sesuatu ada di dia kuncinya gitu loh. Saya sama Umi Fadila. Umi Fadila itu siapa ya? Katanya saya sama Umi Fadila. Kami yang berusaha untuk melindungi kawan-kawan yang bermasalah ya. Kita pengen tahu jelasnya masalah hukumnya bagaimana. Gitu. Jadi jangan lagi salah sangka Agatha ada di luar negeri enggak? Di Maldives atau dimanapun enggak? Agatha ada di Indonesia. Oke. Ya jelas nih ya perkataannya. Agatha nggak ada di luar negeri, Agatha ada di Indonesia. Sama dia nih, sama orang ini nih. Pak polisi kalau kesulitan nyari Agatha nih, coba lihat wajahnya orang ini. Ya kayaknya Pak polisi gampang deh nyari ini orang ya. Apa jahat ada di sini sama kami? Bukan cuma Agatha ya, banyak juga nih yang lainnya katanya ada sama dia. Tapi kami punya perjanjian tersendiri dengan Agatha, dengan Papa Jahat. Ada syarat-syarat yang harus dia tepati gitu. Ada perjanjian. Maka kita akan bantu. Kalau dia tidak menepati perjanjiannya, kita juga akan lepas tangan. Di Astaga kami tidak pernah beribut masalah denom. Kami tidak pernah mempermasalahkan denom apapun. Selagi dia anak Tuhan Yesus, saya bela. Ini kebenaran. Bagi saya kebenaran harus disampaikan. Sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan kepada kawan-kawan, kepada bapak-bapak, ibu-ibu, senior. Saya minta maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih. Oke, udah pamit ya. Oke, kita nggak jelas ya. Bukan agama biasa, apa tidak justru bahaya ketika Anda merasa melindungi Ibu Agatha, tapi Anda membuka wajah open cam gitu? Ya itu Dari sama-sama saya. Dari awal sementik itu saya open cam. Saya tahu resiko saya. Dia tahu resikonya bahkan ya. Ya seolah-olah kayak nantangin ya. Ada yang ngasih tahu nih sesama temannya sendiri, sesama di agama mereka sendiri. Apa nggak bahaya ngaku-ngaku melindungi yang dicari-cari? Tapi dia bilang, oh saya tahu resikonya gitu loh. Saya tahu resiko yang akan saya. Posisi Umi Fadila di mana, ya kan? Takutnya nanti ada orang yang melihat kan nanti kasihan. Oh iya lupa.
Ini menimpa Dila dan kami, saya lupa malah mau ngeliatin. Nah itu Iya, sepertinya sih nggak bahayanya perlu di ya. situ. Ini kayaknya bukan agama biasa juga masih nggak tahu bahaya nih. Iya, Oke. Astagfirullahaladzim. Aduh, gimana ya teman-teman ya, la ilaha illallah. Sebenarnya Allah akan memperlihatkan kepada kita teman-teman. Ada orang yang tidak sadar dengan kebodohannya, ada orang yang sadar dengan kebodohannya lalu berubah, kemudian ada orang yang bangga dengan kebodohannya, ada orang ya. Jadi perhatikan teman-teman, mereka sesama mereka itu sebenarnya sadar atau tidak sadar saling membuka, saling menjatuhkan sebenarnya, bukan saling membackup. Dan lagi pun, kalaupun memang mereka membackup harus seperti itu ya, itu hanya mempertontonkan kepada kita bahwa ternyata hujat-menghujat ini adalah hal yang memang menjadi sesuatu yang perlu dilindungi dari pihak mereka gitu. Sudah katakan, saya berkali-kali diingatkan oleh para ulama-ulama, guru-guru saya, tidak ada penghujatan, tidak boleh menghujat. Tapi saya siap mempertanggungjawabkan semua ucapan saya. Saya bisa membuktikan kalau saya tidak pernah menghujat. Saya hanya mengkomparasi, menganalogi, dan juga saya melakukan metode-metode dalam dialektika sebagai bentuk critical thinking saya sebagai seorang yang belajar. Nah, kemudian kalau kita lihat dari sisi mereka sendiri adalah mereka orang yang coba untuk memanipulasi tempat ataupun situasi dan kondisi yang mereka coba untuk tipu gitu. Ya, coba saya lihat satu video lagi teman-teman ya terkait tentang ini ya. Ambil dari satu YouTube lagi yang bisa kita tonton terkait tentang si Agatha ini dari Egy Agi. Ini dia. Kita tidak tahu apa maksud dan tujuannya, tetapi hemat kami orang ini sudah panik Aprila. Karena laporan sudah masuk di mana-mana, laporan sudah masuk ke pihak kepolisian, kemudian orang ini mengaku dirinya di luar negeri. Agar apa? Agar lepas dari kejaran polisi Aprila. Itu hemat kami. Baik, sahabat sekalian, kita akan langsung saja lihat bagaimana pesan yang disampaikan oleh orang ini. Katanya, penghujat Islam ini ada di luar negeri. Aprila, silakan. Bantu Agatha biar ke luar negeri, orang gue dulu di luar negeri, gimana sih ceritanya? Ini om, bilangin kok kagak ada. Pokoknya gue aman damai sentosa. Masalahnya lu bilang di luar negeri, kucing lu Indonesia banget. Lu emang Oke, itu adalah video yang bisa saya ambil beberapa waktu lalu. Dia terakhir live itu sendiri ya, dan dia bilang udah lama gue di luar negeri. Tetapi ternyata di video ini dia mengatakan dia baru. Ya, teman-teman ya, kas di sana itu ya. Apa sih tadi itu? Nah, jadi dia berkali-kali menegaskan bahwa dia ada di luar negeri. Intinya dia ada di luar negeri. Saya sudah duga dari awal, ini kan sama seperti Taipudin, Paul Zong, Suntini, penghujat-penghujat agama Islam lainnya yang setelah menghujat akhirnya kabur. Sama saja teman-teman. Ini yang terjadi. Karena pada akhirnya apa? Ketika mereka tidak mampu mencari fitnah keji terhadap Nabi kita, lalu mereka ada-adakan dan mereka tahu itu adalah hujatan dan fitnah, mereka akan kabur dan bahkan bisa jadi mereka disupport dan didukung oleh gereja mereka. Yang saya khawatirkan ini, kalau cuma 1-2 orang berbuat salah teman-teman masih nggak apa-apa. Tapi kalau satu gereja kita ingat inkuisisi, perang salib, itu otoritasnya siapa? Gereja. Kalau sudah satu gereja memberikan mandat kepada jemaatnya. Nauzubillah min dzalik. Saya berharap semoga pihak gereja ortodok tidak terlibat dalam hal ini ya. Harapan saya. Sehingga kita tidak perlu mewaspadai gereja-gereja yang ada di Indonesia. Karena ketika penghujat agama Islam dilindungi oleh gereja mereka, bisa jadi ada desain atau ada rencana menyebarkan atau mengutus penghujat, membuat emosi umat Islam, pada akhirnya kita marah dan akhirnya apa? Jepret, kita di framing agama radikal. Nauzubillah min dzalik. Ini analisis pribadi, karena toh kalian tahu kan bagaimana kondisi umat Islam di mata orang-orang non Islam.
akan selalu digambarkan sebagai agama yang Islam yang radikal, teroris-terorisan. Begitulah cara-cara mereka kaum kufar. Tapi ketika kita bukakan sejarah, mana agama yang paling banyak membunuh di dunia dan bagaimana kondisi-kondisi pemeluk agama di seluruh dunia, mana yang paling banyak kejahatannya, mereka kan tutup mata. Oh, kami itu oknum. Ya, jadi kalau seandainya pihak gereja ortodok sendiri yang melindungi Agatha, Romonya yang melindungi, ini sangat disayangkan. Nauzubillah min dzalik, sangat disayangkan. Semoga teman-teman muslim dan muslimah bisa bersabar ya melihat penghujat ini kabur ke luar negeri, kalaupun memang iya, tapi saya masih belum percaya ya, karena penekanan dia mengatakan dia di luar negeri itu adalah bentuk upaya supaya terbebas dari jerat hukum. Karena nanti polisi kan tidak melanjutkan lagi, toh orangnya udah keluar negeri kan begitu. Nah, jadi mudah-mudahan teman-teman muslim dan muslimah bersabar. Kita punya Indonesia, jangan biarkan hancur gara-gara orang yang menghujat di Indonesia kabur ke luar negeri. Jangan biarkan hancur. Karena pada dasarnya yang dihujatnya adalah Allah Azza wa Jalla dan Nabi Muhammad kekasih Allah. Bagaimana mungkin dunia ini menjadi tempat aman bagi dia? Tidak akan pernah, teman-teman. Karena dunia ini pun takut kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Tidak perlu tangan kita mencubiti dia, mencabuti bulunya. Tidak perlu lisan kita menampar mereka. Tidak perlu. Dunia ini yang akan menghukum wanita ini. Ya, inilah yang bisa saya berikan teman-teman. Mohon maaf kalau ada kata-kata salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Islam tapi bahas Alkitab. Kalau lu agama Islam bahas Al-Quranmu, orang mendengar, oh gitu ajaran agamanya. Jadi tahu, oh Islam kerudungmu kerudung tai, tapi kok ajaran Yesus kau apain ya? Kau framing. Saya tanya sama kamu, kamu benar di Ternate? Nggak usah kau tanya-tanya itu sih. Saya di Ternate di rumah Ibu Ike Masita. Ya, saya di Ternate, tinggal di samping Polres atau Polsek, Bun? Polres. Makasih. Alamat aja ditanya. Polres apa Polsek, Bun? Nampak kali kau sembunyi, Ripa. Makan teh udah kubilang. Mas agamamu kayak gitu. Kau udah cocok kayak kostum-kostum si pembawa bom panci itu, teroris itu. Sebenarnya kau diamankan polisi, umat beragama di Indonesia ini aman, Ripa. Capek kali polisi nyapa kau. Bodat. Masa enggak tahu di mana sih, Bu? Nanya dia. Besok kau kemana lagi sembunyi, Ripa? Seumur hidupmu enggak bakalan tenang kau. Kasihan anak-anakmu. Semua cowok-cowok sudah lihat pepaya layumu. Sudah ditegur kau patah kakimu. Apalagi terjadi kamu udah penyakit TBC. Periksa TBC-mu. Di mana Tuhanmu? Juru selamatmu aja nggak ada. Makanya kau kesini kuberakin mulutmu. Itulah makananmu. Jadi nggak usah kau pembantu. Goblok. Di mana-mana babu. Kan halal babu. Makanya lu jadi babu. TKW lah kau, TKW. Nanti halal kau di kaus-kaus di sana. TKW kan di Arab itu di kaus. Ripa. Makanlah teku. Biar kenyang perutmu. Babu. Di mana sih, Bu? Polres apa Polsek? Ketahuan banget lu baru nyampe di situ. Belum tahu alamatmu. Dasar pedang pencilok kau. Pedang. Pantek. Sini kau. Biar ku beraki kepalamu. Aduh, apologet tidak bermutu dipakai kayak gini. Kalau di gereja kami ini udah dikeluarkan ini jadi jemaat. Tapi entah jemaat apa yang maki-maki kayak gini ya. Lucu ajarannya agama ini. Udah ku bilang ledakkan bom panci di perutmu. Karena kau itu ajaran teroris. Kau lah teroris pembawa bom panci. Kenapa enggak kostum hitam pakai masker gitu? Kayaknya suami simpananmu teroris ya.
berpindah-pindah itu ke hutan sana, ke hutan sini. Goblok. Makanya udah ku bilang kuinjak-injak harga dirimu, Ripa. Harga dirimu, jangan kasih sembur kamu. Kuinjak-injak mulutmu itu, gigi yang masukin. No, lo ledakkan pancimu itu. Kapan kau ledakkan pancimu gini? Gini sama panci di perut anakmu. Ledakkan bom pancimu ya, Ripa. Biar mati saya kau, itu harus ada agamamu. Gini panci. Bom panci. Goblok Ripa. Kapan kau pintar kau di Padang itu? Kau kayaknya dari Padang orang miskin itu ya. Ripa. Ini pancimu ledakkan di perutmu. Bom panci. Udah ku bilang, ku injak-injak harga dirimu itu. Bertahu kau, jangan kau maki-maki Tuhan kami. Tuhanmu cari di mana? Lo kulihat nggak pernah ya cari orang tuamu. Kau tunjukkan mamamu. Hah? Sini ku ledakkan bom di panci di perutmu itu. Si Ripa. Bom panci. Kan kalau aku itu si Ripa ini nggak bisa mulutnya berkutip. Udah kuinjak. Ibaratnya pemain catur udah sikap mati sama saya. Mana Bu? Ayat apa yang kau buka, Ripa? Berkinjak lidahmu. Panggil guru-guru itu. Biar kuinjak dulu kau. Kenapa tutup mulutmu, Ripa? Hei, Ripa. Mana bisa kau jabir ke saya? Udah sekak mati kau. Mana ayat-ayat, dalil-dalil? Kalau mulutnya si goblok ini, mana dalil? Dalil. Hei, Ripa. Di mana kau simpan bom panci? Hah? Di mana kau simpan? Di mana? Di mana kau simpan bom panci? Goblok. Woi. Ayo buka mulutmu. Apakah di sana kau rasa bahagia atau malah sebaliknya? Setelah kita capek, Ruth. Udah capek. Minum air putih dulu, Ruth. Kalau mau bicara TBC-nya disembuhin dulu, Ruth. Kasihan banget tahu udah TBC. Aduh, kasihan banget ya. Itulah contoh kalau seandainya menjadi pengikut iblis, kelakuan akan seperti itu. Ya alhamdulillah kita menjadi Islam diajarkan untuk la takhdab walakal jannah. Kalau pribadi kita yang dihujat, kita nggak perlu marah guys. Kenapa? Kalau dia bilang saya jelek, wajah saya nggak langsung berubah jadi jelek.